Halo semuanya, balik lagi bersama gue Ryan Zidan di Ancient Fishkeeper. Jadi di video kali ini sebelum mulai, mohon maaf kalau suara gue agak bindeng sedikit karena gue lagi kurang fit. Tapi gue tetap harus bikin video ini karena ini penting banget nih. Karena ini emang lagi, dalam tanda kutip, lagi viral juga. Video kali ini gue bakal bahas tentang battle atau review dari media biologi seperti yang kalian lihat ada di sini. Kenapa gue bahas media biologi? Karena media biologi sini kebetulan lagi lumayan rame diomongin, lagi banyak yang berdebat juga di internet. Gue mau ikut bahas juga nih berdasarkan perspektif gue sebagai hobis, terutama sebagai hobis yang digadang-gadang dari dulu tim low budget nih. Jadi media biologi ini cukup vital ya di akuarium. Padahal kalau airnya mau bening, itu kuncinya justru di sini, di media biologi ini. Kalau misalnya media biologinya benar, media mekaniknya juga benar, nanti kedepannya pasti airnya bakal jadi crystal clear banget. Kita bakal bahas dulu nih 3 syarat utama kalau mau bikin akuarium itu crystal clear. Yang pertama, itu per 500 gram ikan itu harus ada media biologi seluas 10 meter kuadrat kurang lebih. Ini hitungannya berdasarkan hitungan kasar ya. Mungkin di beberapa kasus kayak pari itu yang katanya dia biolotnya 5 kali dari ikan biasa, mungkin ya sekitar 50 meter kuadrat deh per 500 gram pari. Harus ada aerasi yang bagus juga. Itu kenapa di setiap akuarium gue selalu pasang aerasi atau gelembung ya, atau belubukan, terserah nyebutnya apapun bebas. Bahkan sampai ini yang akuarium isinya palmas pun gue tetap kasih. Beberapa orang bilang, emang palmas perlu pakai filter? Emang perlu pakai gelembung? Ya gue tetap kasih, karena syaratnya ya itu salah satunya. Yang ketiga adalah flow rate-nya. Jadi kalau misalnya flow rate dari situ minimal 2 kali, itu baru bisa crystal clear. Kalau misalnya cuma 1 kali putaran doang, LPH-nya itu ya agak kurang sih buat crystal clear. Jadi makin bagus, makin banyak. Kalau nggak salah, kalau mau benar-benar bersih banget tuh, yang ideal tuh 5-8 lah. Atau ada yang bilang juga sampai 10, ya itu bebas. Tergantung preferensi kalian juga. Di internet, yang gue lihat, banyak banget yang bahas soal media biologi ini. Rekomendasiin merek inilah, rekomendasiin tipe inilah, jenis inilah, apa segala macam. Tapi yang gue lihat cuma ada 2. Yang pertama, nyebutin merek-merek bagus karena emang disponsorin. Sama yang kedua, nyebutin merek-merek bagus karena dia jualan. Nah, jadi sebagai hobis, gue bakal bahas semua di sini dengan jujur berdasarkan pengalaman gue pribadi ya. Kami di endorse kejujuran. Ini di sini yang pernah gue pakai, yang akan gue pakai, maupun nanti ada juga yang gue sebut yang nggak ada di sini. Gue research di internet, jadi nggak harus dibeli sebenarnya sekarang buat membuktikan. Karena kan sekarang eranya udah internet, ya bisa kalian tinggal searching doang bisa tahu. Yang pertama, di sebelah sini ada keramik ring ya. Bisa dilihat sendiri ini keramik ring. Dia itu mudah banget didapat di pasaran. Kalian ke toko ikan sekarang yang paling dekat rumah, gue berani jamin hampir 100% pasti kalian bisa dapetin bioring ini, keramik ring ini. Untuk kelebihannya tadi mudah didapat dan bisa ngecer dengan mudah juga ya, karena kan dia jualnya per kantong. Dia itu SSA-nya itu atau luas permukaan efektifnya itu sekitar 60-40 meter persegi per kilogramnya. Jadi ini kita satuannya ada yang per kilo, ada yang per liter ya, nanti itu perlu digarisbawahin juga. Kekurangannya dari si keramik ring ini, dia itu kurang gampang nyerap air, jadi kurang efektif buat dijadiin media bio. Bahasa awamnya tuh agak lama buat matang, ya kurang bagus lah. Dan dia itu sekalinya kotor, berdasarkan pengalaman gua, bersihinnya tuh agak susah. Dan untuk dia sendiri, ini 1 kilo itu harganya di angka sekitar 20-25 ribuan lah. Oke, kita lanjut ke yang kedua sekarang. Yang kedua, di sini ada yang umum juga, bioball. Nah, bioball ini di pasaran juga macam-macam ya. Ada yang bentuknya kayak rambutan, ada yang bentuknya kayak gini, bola biasa. Nah, untuk si bioball sendiri, dia ini luas permukaannya itu sekitar 60-100, jadi tergantung bentuknya ya. Untuk kelebihannya sendiri, dia ini bahannya plastik. Karena bahannya plastik, jadi nggak mudah
untuk rusak, nggak mudah terkikis sama air karena kan plastik kan susah terurai dan lebih awet ya. Dan untuk kelebihannya lagi mirip sama Bioring, dia juga gampang ditemuin di pasaran. Jadi kalian ke toko ikan sekarang pasti ada juga nih Bioball. Nah untuk kelemahannya, untuk luas permukaan efektifnya itu tadi kan gue bilang 60-100 meter persegi per liter. Nah untuk mendapatkan ini sebanyak 1 liter itu tuh kalian ngeluarin uang yang cukup banyak sih menurut gue, yaitu sekitar 100 ribuan buat dapat benda ini sebanyak 1 liter. Karena kan kalian biasanya ngecer ini kalian nggak pernah ngitung ini berapa. Dan kekurangannya lagi, dia tuh ukurannya agak besar dan menurut gue kurang efektif ya. Karena kan dia si bakterinya itu masuk nyelip-nyelip itu tumbuhnya di antara rongga-rongga ini. Rongga-rongga ini tuh terlalu besar, jadinya kurang efektif. Makanya tadi si SSA atau luas permukaannya itu nggak terlalu besar. Lanjut ke yang ketiga, itu ada ini media yang sempat viral pada masanya. Jadi ini Crystal Bio cukup viral juga sih, bener, bukan cukup ya, menurut gue ini viral banget pada masanya, pada saat ini pertama kali keluar. Jadi dia itu luas permukaannya per kilo itu di angka 460 meter persegi. Ini tuh dia overhype banget sih, ini gue jujur ya, ini berdasarkan pengalaman gue pribadi sebagai user ya. Dia pabrikan, materialnya gelas, mirip seperti batu apung juga kan kalau kalian lihat bentuknya. Karena memang batu apung itu nanti gue jelasin karena di sini juga ada. Tapi dia di pabrik dari gelas dibentuk jadi material yang benar-benar poros. Ini kelihatan pori-porinya nih kelihatan banget gede, enteng banget nih. Kelebihannya apa kelebihannya Crystal Bio ya? Menurut gue kelebihannya harganya, jadi harganya tuh kelebihan. Dan untuk kekurangannya yang pertama dia getas, dia benar-benar getas banget. Ini kalau lo lihat mejanya, ini kotor karena Crystal Bio-nya. Crystal Bio-nya tuh getas banget nih, coba ya. Keramik ring tadi, nih gue tes, gue pencet, nih gue tekan kenceng banget, sumpah nih kenceng banget, nggak kenapa-napa. Bioball, ditekan kenceng ya paling penyok-penyok dikit doang, tapi bisa balik lagi karena dia plastik. Crystal Bio nih kita coba ya. Jadi ini ya yang lo dapat 1 kilo harga 150.000, berantakan semua deh nih. Menurut gue sih yang bilang dulu ini media filter terbaik di dunia pada saat itu, menurut gue cuma 2, ya yang disponsori sama seller Crystal Bio-nya sendiri. Selebihnya gue no comment sih. Oke, kita lanjut ke media yang selanjutnya. Itu ada ini, the king of biological media kalau menurut gue, the almighty batu apung. Jadi ini menurut gue batu apung adalah media filter biologi alami terbaik yang ada di dunia, di bumi, di alam semesta. Kalau kalian melihara ikan juga menurut gue bakal rekomendasiin ini juga sih. SSA-nya sendiri, batu apung ini karena dia dari alam dan batu apung itu jenisnya banyak ya, macem-macem. Itu untuk SSA-nya gue nemu banyak banget di internet, macem-macem sumber itu menyebutkan cuma rata-ratanya itu di angka 140 sampai 700 meter persegi per liter. Nah masalahnya adalah ketika sudah datang ke batu apung lu mesennya online, lu nggak akan tahu lu dapetnya yang kayak gimana, dapet yang bagus atau yang jelek. Cuma yang bisa gue jelasin, yang bagus adalah yang kayak gini, yang ada di depan gue sekarang. Jadi enteng, ciri-cirinya dia tuh enteng. Terus kalau lu tetesin air, menyerapnya cepat. Jadi secara porositas dan permeabilitasnya itu baik banget. Ada beberapa batu apung yang gue beli online juga, itu tuh langsung tenggelam. Itu justru malah jelek. Dan kelebihannya yang lain menurut gue adalah dia murah banget. Lu sekilo bisa dapat media biologi dengan luas yang memang agak gambling sih. Luas ini SSA-nya kan gambling banget tuh, antara 140 sampai 700. Tapi cuma dengan harga 10.000 1 kilo. 1 kilo 10.000 lo bayangin. Sedangkan media yang lain harganya nih sekilo gak ada yang sama sekali. Ini sekilo 25. Ini tadi 1 liter bisa sampai 100.000. Ini 1 kilo 150.000. Batu apung sekilo kalau lo beli eceran tuh bisa 10.000 doang, atau ada yang 15.000, oke lah. Dan kalau lo beli langsung satu karung yang gede, itu lo bisa dapat di harga 8.000 doang. Gue pernah beli 10 kilo itu cuma 80.000. Untuk kelemahannya sendiri, batu apung menurut gue adalah
karena dia ngapung, sama sih kristal bio juga gitu, karena ngapung jadi dia harus ditungguin tenggelam dulu kan buat kepake. Nah, batu apung juga sama, karena dia ngapung, supaya dia efektif, media biologi kan harus kerendam. Nah, nungguin kerendamnya nih agak lumayan lama. Cuma menurut gue bisa lah diakal-akalin, yang di tank gue atau filter itu gue tindih batu dulu. Dengan harga segitu, ya effort cuma ditindihin doang mah kecil lah batu. Harga batu berapa sih? Tetap nggak lebih mahal dari ini. Media yang selanjutnya, yang keempat, itu ada ini yang cukup viral juga beberapa tahun terakhir. Itu ada K1 Cultness K1 Cultness. Kebetulan ini yang di depan gue yang K1 ya. Jadi kebetulan Cultness ini sebenarnya dia tuh media bentuknya gear, plastik gear gitu. Nah, dia itu macam-macam, ada K1, ada K3, ada K berapa gue lupa deh. K1, K2 kan PB. Enggak nih, kali ini K1, K3 yang terkenal antara itu sih, antara dua itu. Dan itu juga beda-beda. Dari bentuknya itu efisiensinya berbeda, SSA-nya juga berbeda. Tapi yang gue dapat dari yang K1 ini, yang Cultness K1 ini, itu dia luas permukaannya itu ada dua macam. Dia bisa berjalan, dia ini spesialnya dia bisa berjalan di dua keadaan. Untuk keadaan yang diam atau tidak bergerak, dia itu luas permukaan efektifnya untuk bakteri itu ada di angka sekitar 260 meter persegi per liter. Nah, kalau misalnya bergerak dalam keadaan muter pakai aerator atau pakai mesin atau pakai apapun itu, berubah luas permukaannya itu jadi lebih banyak, yaitu di angka sekitar 600 meter persegi per liternya dia. Untuk kelebihannya dia yang pertama dari si K1 ini adalah satu, dia self cleaning kalau bergerak, karena dia dinamis bergerak terus, jadi nggak ada lumpur-lumpur yang nempel. Kalau media-media yang lain mungkin banyak lumpurnya, jadi kalian harus bersihin rajin-rajin kan, diopiok-opiok ke air terus dibalikin lagi gitu. Kalau ini enggak, karena dia bergerak sendiri. Kalau misal kalian makainya pakai aerator atau pakai kena arus, jadi muter terus. Kalau misalnya enggak, ya sama aja. Kalau yang diem, ya tetap kalian harus bersihin juga. Kelebihan yang kedua, dia itu dari plastik, jadi durable. Nah, kalau durable, jadi nggak perlu ragu tuh buat, harus ganti nih tiap beberapa tahun sekali. Kayak misalnya, nih kan hancur nih, tuh, ini hancur. Ya kalian harus ganti lah tiap beberapa momen sekali, boncos yang ada. Kalau pakai ini nggak perlu karena ini plastik. Terus kelebihannya lagi yang lain, menurut gue ini cukup murah. Dia 1 liter itu sekitar, ya beda-beda, ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada yang 20.000, tergantung tipe tadi gue bilang, sama tergantung kualitas dari si material pembentuk K1 ini sendiri, K1, K1, apapun itulah. Nah, kekurangannya dari media ini adalah ini cukup viral juga sih kemarin, yang orang jadi salah kaprah karena ada satu YouTuber yang bilang ini bagus, ada satu YouTuber yang nyenggol bilang ini nggak bagus, terus jadi ribut. Gue tengahin di sini. Gue ngerti maksud dua YouTuber tersebut. Ini menjadi mahal. Ini murah nih harganya, tapi ini menjadi mahal karena dia efektif di ruang yang besar, which means lu butuh space yang gede untuk membuat ini jadi efektif. Tadi kan gue udah bilang, kalau ini bergerak, luas permukaannya itu jadi 600 meter persegi per liternya dia. Nah, sedangkan lu kalau mau menggerakkan ini seliter, lu butuh ruangan yang besar. Contoh, misalnya lu cuma punya top filter biasa. Misalnya ruang biomedianya cuma sekitar segini doang, sekotak ini doang. Nah, ketika lu punya batu apung yang lu muatin ke kotak seukuran segini nih, itu lu punya luas SSA tuh bisa beribu-ribu. Nah, sedangkan kalau lu mau menggerakkan K1 Cultness ini dalam satu kotak yang kecil itu, yang mana nggak nyampe seliter, sedangkan dia seliter nih cuma 600. Itu maksudnya media ini bukan media murah yang sembarangan. Ini murah dan efektif kalau kerjanya tuh sesuai, yang mana ruangannya butuh gede. Kalau misalnya kalian cuma pakai, lu tau gak sih, kan ada yang orang pakai DIY ya, pakai botol cuma ukuran segini, ditebalikin, dibolongin, pakai aerator, isinya Cultness. Menurut gue itu cuma keren-kerenan doang, karena ya sekarang lu pelihara pari, pelihara
arwana, pelihara tiger fish segala macem. Dengan media yang kayak gitu bentuknya, cuma seluas ini doang, lu kasih K1 cuma segenggam muter, mana bisa itu nge-handle biomedia, biolot sebanyak itu, nggak bisa, nggak masuk tetap di syarat crystal clear yang tadi itu nggak ngangkat, di logika juga nggak masuk. Buka mata Anda. Buka! Gue jujur aja nih, kalau menurut gue ya, yang buat di tempat kecil itu murni keren-kerenan doang, menurut gue ya. Tapi ini media yang bagus, gue pasti akan pakai ini suatu saat kalau gue punya space-nya. Ini media terakhir yang gue pakai, yang mau gue bahas adalah ada dua nih dari satu merek yang sama ya, cuma ada dua tipe. Karena gue pakai dua-duanya, jadi gue taruh di sini. Ini ada Neomedia. Neomedia ini adalah produk Korea. Ini adalah yang non premium, sama ada yang premium. Nah, antara si non premium dan premium ini kelihatan dari bentuknya udah beda banget. Jadi dari bentuknya sendiri, yang premium itu bentuknya bintang. Kalau yang non-premium bentuknya ya bulat biasa. Dua media ini sama-sama mengklaim sebagai media nomor 1 dengan SSA paling luas di antara semua media filter biologi yang lain. Untuk yang premium, ini itu dia di angka 3.200 meter persegi per liter. Sedangkan yang non-premium ini dia di angka 4.000 meter persegi per liter. Dan untuk kelebihannya menurut gua, yang pertama dia kecil, jadi dia fleksibel. Lu bisa pakai ini di sump filter yang gede, akuarium tub filter lu yang kecil-kecil, atau bahkan kalau gua sendiri, gua make ini itu untuk isian double sponge filter gua di akuarium breeding, akuarium karantina, sama akuarium pembesaran. Kalau misalnya gua taruh media yang lain, kayak mungkin bahkan yang gua pakai bagus banget ini ya, batu apung, itu nggak muat karena ukurannya kan gede. Diklaim untuk yang premium itu kelebihannya adalah dia lebih awet, lebih nggak mudah terkikis. Bentuknya kan bintang, lebih aerodinamis nih, jadinya nggak mudah terkikis, klaimnya mereka gitu. Kelebihannya lagi adalah menurut gua, meskipun harganya mahal, ini harganya itu 1 liter sekitar 145 ribuan. Tapi dengan luas permukaan yang sangat besar tadi, itu tuh benar-benar worth banget. Nanti bakal gue kasih tabel hitung-hitungannya, perbandingan antara luas permukaan dan harga yang kalian keluarin per 10 meter persegi. Nah, untuk kekurangannya menurut gue, media ini kan premium, harganya lumayan nih tadi 145.000 per liter. Jadi untuk sebagian orang mungkin agak berat ketika lo harus benar-benar ngeluarin langsung 145.000 untuk satu media. Yang mana sebenarnya ya worth it, lo bisa pakai ini untuk di berbagai macam akuarium. Jadi patokannya tuh nggak cuma gue beli 1 liter berarti buat satu akuarium dong, karena kan top filter gue bisa muat 1 liter ini. Yang enggak, kalkulasi lo itu bukan dari besar dari ruangan filter lo, tapi kalkulasi lo ada dari jumlah ikan. Misalnya ini pas dihitung total, ikan gue ternyata totalnya beratnya ada 1 kilo nih, ya berarti lo sebenarnya cuma butuh 20 meter persegi doang untuk bikin air tersebut jadi crystal clear. Itu buat semua media yang ada di sini. Gue mau mention satu media lagi yang nggak gue beli karena menurut gue itu patut untuk dibahas juga. Itu ada media biologi rugby. Kenapa gue sebutnya rugby bukan main? Karena ternyata ada dari Vivaria juga. Gue mau meluruskan sedikit nih, karena kan kalau dari pasaran, dari youtuber yang lagi pada ribut sekarang, dua-duanya sama-sama nyebutin ini asli, ini palsu, segala macam lah, buang-buangan. Jadi sebenarnya si rugby media ini, dia itu diciptakan, misalnya nih contoh ya buat gambaran, dibentuk di satu pabrik. Nah, ketika pabrik itu akhirnya menyuplai untuk satu merek, ya udah akhirnya dibuatlah merek itu. Dan ternyata tidak terikat kontrak ke satu merek doang. Akhirnya bisa dipakai juga ke merek yang lain. Makanya muncul jadi dua merek nih. Ada merek A sama merek B. Ya udah, ngapain pakai dirahasiain. Jadi merek main sama merek Vivaria. Nah, yang jadi masalah menurut gua adalah main ini 1 kilo itu ya memang 140-an juga lah, karena dia kan sekali jual 3 kilo. Nah, untuk 3 kilo itu harganya 435.000. Itu untuk yang main ya. Nah, kalau yang Vivaria itu lebih murah lagi. Itu kalau nggak salah sekitar 360 ribuan lah. Itu pun udah bonus sama satu cairan conditioner atau apa gitu ya untuk air yang harganya 120.000. 360 dikurangin 120 sama dengan harga asli dari si media rugby tersebut. Jadi kalau lo beli main
Itu sama aja kayak lu beli Ziploc yang harganya sekitar itu harga Ziploc main. Jadi main medianya bagus sih, cuma Ziplocnya kemahalan menurut gue. Nah untuk media rapi sendiri tadi itu, dia itu kekurangannya menurut gue adalah ketika lu beli, lu harus beli langsung 3 kilo karena kan dia satu box 3 kilo. Jadinya agak lumayan boros tuh kalau misalnya kalian cuma punya satu akuarium, ya kebanyakan kan. Dan sekali keluar harus 435.000 plus Ziploc atau 360 plus air conditioner lagi AC dong, plus water conditioner atau apapun itu, ya menurut gua terlalu banyak ketika lo beli media segitu banyaknya. Kecuali mungkin lo beli retail ya yang ngecer di mana gitu, ada yang nyediain eceran yang mungkin bagus. Dan oh iya, itu juga bakal gua tampilin nanti di belakang untuk harga per 10 meter persegi jadi berapa. Kalau misalnya pakai main sih lebih mahal dibanding pakai yang Vivaria. Oke, itu dia tadi jadi pembahasan dari gue pribadi sebagai hobis tentang semua media yang ada di sini dan juga beberapa media yang gue sebutin tanpa gue harus beli karena gue bisa search di internet. Untuk gue pribadi ya, kalau misalnya disuruh milih satu media yang bakal gue pakai terus-terusan sih, kalau cuma satu ya, gue bakal selalu milih ini, batu apung. Karena menurut gue ini benar-benar paling ekonomis, paling murah, paling mantep, paling gampang dicari. Ya intinya di paling murah itu sih, karena kan kita tim low budget nih. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau misalnya boleh milih 3 ya, ini pasti gue singkirin ya, udah ini disingkirin aja lah. Ini udah pasti enggak, ini juga udah pasti enggak, apalagi ini sudah pasti tidak dong. Terus yang kedua gue bakal ini sih, bukan yang non premium. 4.000 meter persegi per liter itu udah nggak ada yang ngalahin sejauh ini ya. Paling nggak sampai saat ini video ini dibuat masih belum ada yang luas segitu. Jadi ini benar-benar bagus banget, dan karena kebetulan gue masih punya akuarium yang konvensional nih, pakai subfilter, pakai top filter, jadinya masih oke lah pakai ini. Gue belum semager itu buat bersihin, gue masih punya waktu untuk buat ngocok-ngocok itu dong, masih it's okay. Jadi that's why gue nggak terlalu milih si K1 Cultus ini. Dan kalau boleh milih 3 ya yang ketiga baru ini K1 Cultus. Kenapa? Karena yang tadi gue bilang, dia sebenarnya bagus banget kalau misalnya bergerak. Minusnya cuma di lapak karena dia butuh ruangan yang lebih besar dibanding media filter yang lainnya nih. Dia butuh ruangan yang lebih luas untuk berputar, untuk bekerja lebih efektif, tapi dia ngasih kita self cleaning. Jadi mungkin nanti suatu saat kalau gue punya mega tank Palmas 10 meter gitu, gue bakal pakai ini sih, karena gue nggak mau nyelam buat bersihin batu apung. Dan ya karena di beberapa marketplace kemarin gue nyari batu apung tuh udah habis, jadinya gue nyari Neomedia untuk beberapa akuarium gue tambahan yang baru. Gue punya beberapa setup akuarium baru juga. Di situ akhirnya gue memutuskan untuk beli Neomedia. Dan seperti yang gue bilang tadi, karena Neomedia itu sebenarnya murah, jadi gue invest agak banyak nih. Gue langsung beli yang kemasan ini, yang 5 liter. 5 liter ini sekitar 3,5 kiloan lah. Benar-benar efektif, nggak ribet. Tadi gue juga udah bilang fleksibel, ukurannya kecil, dan sayangnya sih gue nggak dapet yang ini, yang non premium, dapetnya yang premium, tapi nggak apa-apa. Dan buat kalian mungkin yang mau juga Neomedia, kalian bingung cari kemana, kalian bisa langsung aja cari di Aquathings ID di temen gue. Kebetulan nih gue juga beli di Aquathings. Kalian bisa langsung cek untuk kebutuhan ikan yang lain juga di Aquathings, karena Aquathings juga menyediakan peralatan-peralatan dan perlengkapan ikan lainnya juga. Dan kalian kalau punya waktu mau main-main ke sana juga bisa ngobrol sama masternya langsung terkait filtrasi, terkait ikan-ikannya juga di sana ada, keren-keren banget, galerinya cakep. Suatu saat gue bakal main ke sana juga. Yang jelas terima kasih, ini akhirnya gue dapet Neomedia juga yang gue cari-cari, langsung yang 5 liter. Biasanya gue beli ngecer 1 liter, akhirnya dapet segini dari Aquathings ID. Jadi yang mau jangan lupa langsung follow aja Instagramnya Aquathings, atau langsung kalau mau order ke Tokopedia-nya Aquathings juga bisa. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like dan juga di subscribe, dan jangan lupa juga buat yang suka
Palmas, bisa langsung ke Indonesia Bicir Community di Facebook, grupnya ada di link di deskripsi di bawah. Gue cantumin, tinggal gabung aja. Jawab semua pertanyaannya, nanti langsung di-accept sama admin yang lagi standby. Oke? Terima kasih semuanya, salam akal sehat. Dan salam low budget.